ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur, kita bersua kembali dengan niat melapangkan dada kita untuk mempelajari apa saja yang bisa membuat kita lebih mengenal Allah dan lebih dekat kepadanya. Pada kesempatan malam hari ini kita teruskan buku Irfan Amali kita yang kita sudah mulai pada pertemuan yang lalu. Jadi Bapak, Ibu-Ibu yang ingin membeli buku Irfan juga bisa menghubungi Ibu Ayu Munawarah. Buku kita judulnya Selangkah Menuju Tuhan, Pengantar Irfan Amali dan Tasawuf Islami. Kalau ini tidak ada di playbook, tidak ada di online. Ya, tapi kalau tidak membeli tidak apa-apa juga, tinggal mengikuti setiap halaman yang kita baca di pertemuan kita. Jadi kita sudah fotokan, sudah screenkan, sudah dibuat sedemikian rupa sehingga bisa kita baca bersama. Kita masuk ke screen untuk membaca buku yang kita bahas ini. Nah, ini dia. Jadi terakhir kemarin kita berjumpa di terakhir tanggal 17 Desember. Hari ini kan 24 ya. 24 Desember dan berarti besok adalah hari besarnya saudara-saudara kita kaum Nasrani. Tanggal 25 Desember. Jadi kita sebelumnya sudah membahas ini. Poin pertama adalah definisi tasawuf dan irfan amali. Kita sudah bahas di sini. Bapak bisa lihat poin-poinnya. Kemudian yang kedua, akhlak dan irfan amali. Jadi apa akhlak dan apa irfan, kita lihat di sini. Bahwa sebetulnya antara akhlak dan irfan ada kesamaan. Ya, ada kesamaan. Ya. Terdapat kesamaan. Tetapi irfan tentu lebih tinggi lagi dari sekedar akhlak, yaitu irfan amali. Dari segi tujuan lebih tinggi dari hanya sekedar menghasilkan sifat-sifat utama dan mulia. Bahwa akhlak itu adalah memiliki sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang mulia, benar, tetapi lebih tinggi dari itu yang diinginkan oleh irfan amali. Seperti mana Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tapi tentu akhlaknya Nabi adalah merupakan cerminan, refleksi daripada ma'rifatnya kepada Allah. Seperti itu. Maka ini adalah akhlak. Jadi kalau di sini akhlak adalah suatu ilmu yang membahas tentang perbuatan iradat manusia ditinjau dari aspek baik dan buruk dan seterusnya. Kita sudah lihat kemarin di sini, ya. Jadi suatu ilmu yang membahas tentang perbuatan iradah manusia ditinjau dari aspek baik dan buruk, di mana substansi diri manusia, ya, substansi hakikat diri manusia itu nafsnya. Jadi selalu kita katakan bahwa hakikat manusia itu kan nafsnya, karena manusia itu kan kalau kita bikin pembagian ya dalam dirinya ada tiga bilik. Ya. Bilik pertama yang berasal dari tanah namanya tubuh, jasad. Ya. Kemudian bilik kedua yang berasal dari langit, berasal dari Allah, namanya roh, rohani. Nah, pertemuan antara bilik rohani dan bilik jasmani, bilik tubuh, lahirlah bilik yang ketiga yang di tengah-tengah, namanya nafsani. Nah, kita yang sesungguhnya adalah nafs itu, karena kalau tubuh kan dari tanah, kembali ke tanah lagi. Sedangkan roh ya dari Allah, kembali kepada Allah lagi. Maka, siapa kita ya nafs kita? Bagaimana coraknya, warnanya, tergantung mana yang dominan mempengaruhi nafs kita. Kalau yang dominan mempengaruhi nafs kita adalah tubuh kita, jasmani kita, ya kita akan menjadi makhluk material. Tapi kalau yang dominan mempengaruhi jiwa kita adalah rohani, akal, maka kemudian kita menjadi makhluk spiritual. Nah, jadi cuma ini saja dua yang mempengaruhi kita dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian ini terakhir, yaitu bahwa yaitu nafs, ya, jadi hakikat substansi diri manusia itu nafsnya, yaitu nafsnya mesti berusaha melakukan perbuatan-perbuatan iradat yang baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan iradat yang buruk. Untuk namanya perbuatan iradat itu perbuatan yang kita inginkan. Kalau perbuatan yang bukan iradat ya tidak ada hukumannya. Contohnya mata berkedip-kedip itu kan bukan iradat. Ya. Kita semakin tua itu bukan iradat, itu adalah hukum alam. Jantung kita berdebar-debar setiap saat itu adalah bukan iradat. Jadi kalau disebut perbuatan iradat artinya perbuatan yang berasal dari kehendak bebas kita. Berasal dari perbuatan yang kita sadari untuk meraih kesempurnaan insania. Refleksi dari pengetahuan akhlak adalah melakukan amal-amal soleh. Ya, jadi refleksi itu cerminan dari pengetahuan akhlak adalah melakukan amal-amal soleh. Ya. Sehingga bagi nafs diperoleh ketinggian. Jadi kalau kita berbuat amal soleh, nafs menjadi naik mutunya, kualitasnya. Ya. Kata sebuah hadis Nabi, kalau kalian ingin menjadikan nafs Anda bahagia, caranya dengan memasukkan kebahagiaan kepada jiwa orang lain. Jadi kalau kita masukkan kebahagiaan pada diri kita sendiri, tidak bisa, kata Nabi. Nah, kenapa? Karena nafs kita itu hasil daripada perbuatan kita. Maka apa perbuatan kita? Kalau kita ingin membuat nafs kita bahagia, tenang, dengan cara memasukkan kebahagiaan, ketenangan kepada jiwa orang lain. Seperti itu. Jadi kalau kita nyerang orang ya tidak mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Karena membuat orang lain gelisah, membuat orang lain tidak bahagia. Jadi nafs diperoleh ketinggian dan keutamaan dihubungkan dengan badan materi. Ya, serta nafs mampu menguasai kehendak-kehendak materialistik badan. Jadi harusnya nafs ini mampu menguasai kehendak-kehendak badan kita. Ya. Nah, ini terakhir. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Permasalahan-permasalahan atau masalah-masalah, soalan-soalan yang dibahas dalam ilmu akhlak, diantaranya adalah pengenalan terhadap akhlak baik dan akhlak buruk. Jadi kalau kita ingin belajar ilmu akhlak, ya apa yang kita pelajari sana? Ya apa itu akhlak baik dan akhlak buruk? Ya, jadi itu yang kita pelajari dulu. Makanya setelah kita mempelajari akhlak baik dan akhlak buruk, ya kita meminta kepada Allah supaya selalu diberikan akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak yang buruk. Ada ulama yang menafsirkan ayat yang mengatakan wa kaffir anna sayyiatina. Itu kan beberapa kali dalam Al-Quran muncul. Kafir, ya Allah, wa kaffir atau kafir anna sayyiatina. Secara bahasa kafir itu artinya tutupi, dari kata kafarah. Kafir anna sayyiatina. Tutupilah dari kami keburukan kami. Ya. Sayyiat itu kan keburukan, ya, kejahatan. Jadi kata-kata kafir anna sayyiatina bukan berarti kita telah melakukan kejahatan baru Allah menyembunyikannya, tidak bisa. Jadi yang benar kata para ulama, sebagian ulama adalah kafir anna sayyiatina adalah ya Allah tutupilah ya potensi kami untuk melakukan perbuatan buruk sehingga tidak muncul, tidak actual, tidak aktual. Jadi tidak tumbuh. Karena kan di dalam diri kita itu ada benih yang bisa membawa kita kepada sayyiat, ada benih yang bisa membawa kita kepada hasanat. Ya. Ada benih yang bisa membawa kita kepada fujuraha, ada benih yang bisa membawa kita kepada takwaha. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi itu ada dua. Jadi potensi secara potensi itu ada. Nah, kita minta kepada Allah supaya potensi keburukan kita itu jangan menjadi muncul, jangan tumbuh, jangan actual. Karena yang dihitung oleh Allah itu yang aktual, yang menjadi amal, menjadi perbuatan. Jadi kita minta wa kaffir anna sayyiatina. Ya Allah, tutupilah dari kami sayyiat kami, maksudnya potensi-potensi kami untuk melakukan keburukan. Nah, ketika potensi keburukan itu tertutup, tidak bisa muncul, tidak bisa tumbuh, ya harapannya yang muncul adalah akhlak yang baik, seperti itu.
sifat-sifat baik dan terpuji yang menyempurnakan nafs. Jadi sama tadi. Jadi kita berharap mempelajari jadi dalam akhlak ini kita mengenal akhlak baik dan akhlak buruk. Lalu kemudian kita berharap sifat-sifat baik dan terpuji itu kita amalkan. Karena dengan mengamalkannya akan menyempurnakan nafs kita. Ya, jadi menyempurnakan nafs kita. Jadi akhlak baik, ya kalau kita amalkan dia akan menyempurnakan. Jadi ibaratnya gini nih, kalau kita gambar begini Pak Bos sekalian ya. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah jiwa kita. Ya. Tadi disebut dengan nafs ya, nafs. Ya. Kemudian ini adalah amal ya. Nafs ini jelas sekalian kan ada tadi dua potensinya, baik dan buruk. Nah kalau yang baik ini kita amalkan, ini kita mengamalkan yang baik, kita sebut dengan amal baik ya. Ini amal baik. Amal baik. Ya. Kalau kita melakukan amal baik, ini amal baik, maka hasil amal kita ini kembali lagi kepada diri kita semua. Ya, gini. Jadi kalau kita beramal dengan amal baik, kembali ke nafs kita. Nah begitu juga sebaliknya. Kalau kita beramal buruk, ya kalau misalnya kita di sini beramal buruk, ini amal buruk. Ya, ini kembali juga kepada diri kita. Ya, jadi kalau kita kasih amira ini adalah amal buruk, kalau kita beramal buruk, ya ini juga kembali kepada diri kita juga. Ya. Jadi kalau amalnya baik, yang biru ini kembali kepada diri kita, nafs kita. Kalau kita melakukan amal yang buruk, ya buruk juga kembali kepada diri kita. Seperti itu. Ya. Itu Al-Quran katakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita coba lihat di dalam Al-Quran ya. Coba kita lihat di sini. Surat 17. Ya. Surat 17 ayatnya kurang lebih ayat 9 atau 10 ya. Kita lihat di sini. Ini adalah terus asarabukum ayarhamakum. Nah, hadzal Quran ilal insan. Nah, ini berarti di atas ini ya. Di atas. Oh, ya. Dan dia ayat 7 ya, ternyata ayat 7. Surat Al-Isra ayat 7. Allah berfirman, in ahsantum ini. In ahsantum, jika kalian berbuat baik, ini ahsantum li anfusikum. Jadi kalau kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu untuk dirimu sendiri. Bapak Ibu sekalian selalu bahagia, biasanya ya dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada ini kan syarat ya. Jadi ada syarat jika ya, manakala in ahsantum biasanya ada fa-nya di sini. Jika kamu berbuat baik, maka kamu gitu. Jadi untuk jawabnya itu ada fa-nya biasanya. In ahsantum fa ahsantum li anfusikum begitu sekalian. Ya. Nah, seperti contohnya ini nih. In ahsantum falaha. Ini kan ada fa-nya nih. Perhatikan Pak sekalian. Ini dari kaidah bahasa ya. Ini ulangi lagi yang baru belajar, yang belum pernah belajar bahasa Arab, saya terangkan sedikit. In jika sama dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu juga. Bahasa Inggris juga if ya, if. Kalau bahasa Inggris kan if. Ya. Jadi in atau jika itu kan syarat namanya. Jika, contoh misalnya, jika hujan datang, maka kan harus begitu. Jika hujan, maka saya tidak akan datang. Kan begitu Pak sekalian. Nah syaratnya jika hujan, syaratnya kalau hujan ya saya tidak datang. Jika tidak hujan, maka saya datang. Jadi biasanya kalau ada jika, biasanya di sini ada fa, itu syarat apa jawabnya namanya.
ada syarat, ada jawab, ya gitu. Seperti contoh ini nih. Wa ini kan syarat. Ya, ini ada fa-nya di sini. Fa-nya ini adalah jawaban namanya atas syarat ini. Jadi harusnya kalau kita lihat ini konsisten harus di sini ada juga fa asantum. In asantum fa asantum li anfusikum. Nah, pertanyaan kenapa tidak ada fa-nya di sini? Nah, gitu. Apakah ini keliru? Kan tidak mungkin keliru, ini Al-Qur'an Pak Bus sekalian. Ini dari Allah, tidak mungkinlah keliru. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita berbuat baik, itu otomatis kebaikan itu akan menyuburkan jiwa kita. Kenapa? Karena potensi bawaan aslinya diri kita itu sebetulnya adalah fitrah Allah, fitrat Allah, allati fatarana salaiha. Nah, jadi tapi kalau keburukan tidak dikatakan apabila kamu berbuat buruk otomatis buruk kepada jiwa kalian. Itu bisa, makanya kan bisa dia apa namanya? Bisa minta maaf kepada Allah, minta ampun misalnya. Taubat, istighfar. Jadi tidak langsung, tapi kalau kebaikan berdasarkan ini langsung. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, maka otomatis kebaikan itu akan berdampak, berefek terhadap nafs kita. Ini anfus ini bentuk jamak dari nafs. Ya. Seperti tadi gambar kita di sini. Ya. Tadi nafs. Ya. Kebaikan berdampak di sini. Tapi kalau keburukan tidak dikatakan laha wa in asatum laha kan begitu. Ada fa-nya di sini pala. Artinya ini tidak otomatis. Ya, ada fa-nya. Ya, karena ini tidak ada fa-nya menunjukkan ini otomatis. Ya, jadi in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, hakikatnya begitu kira-kira Bos sekalian. Kalau kalian berbuat baik, hakikatnya berbuat baik pada diri sendiri. Ya, jadi kalau kamu berbuat baik pada diri sendiri. Baru dikatakan wa in asatum, ya kalau kalian berbuat buruk, tadi kita katakan sayiat lawannya hasanat. Ini hasanat di sini. Ini sayiat ini Pak sekalian. Asatum itu sayiat. Wa in asatum, kalau kalian berbuat jahat, berbuat buruk, barulah maka. Ini ada fa-nya di sini. Artinya tidak otomatis. Kenapa? Begitu kita berbuat buruk bisa langsung bertobat. Jadi kan tidak otomatis. Ya. Jadi bisa bertobat, langsung minta ampun, ya Allah, saya tadi salah. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Nah, gitu bisa. Nah, jadi seperti inilah Bapak sekalian. Inilah apa ya, bagusnya bahasa Arab. Kalau kita tahu sedikit bahasa Arab baru baca Al-Qur'an. Ya. Jadi kita teruskan lagi ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam ilmu akhlak diantaranya pengenalan terhadap akhlak baik dan akhlak buruk. Sifat-sifat baik dan terpuji yang menyempurnakan. Ingat, sifat-sifat baik dan terpuji menyempurnakan nafs, otomatis tadi. Menyempurnakan nafs dan jiwa. Jadi jiwa dan nafs sama saja. Seperti keimanan, kecintaan kepada Allah, hub, tawakal, syukur. Tawakal mewakilkan diri kita kepada Allah. Syukur, berterima kasih, bersyukur, menerima semuanya dari Allah. Tawadu, apa itu tawadu? Bersikap sederhana, tawadu, ya, humble. Zuhud, apa artinya zuhud? Ya, zuhud itu tidak kelihatan kalau dia tidak menampakkan atau memang tidak tertarik kepada dunia, tapi bukan berarti meninggalkan dunia. Ingat sekalian, dia setiap hari mengurusi dunia, tapi dia tidak tertarik kepada dunia. Loh, kok bisa? Karena dia mengurusi dunia itu bukan untuk dirinya, tapi orang lain. Contohnya gini, kalau Bapak Ibu lihat zuhud, orang yang kerja di bank, ya, bank, dan bagian ngurusin uang. Itu kan orang yang kerja di bank atau bank, itu kan setiap hari menghitung uang. Itu bertumpuk-tumpuk. Bisa berkardus-kardus uang yang dihitung setiap hari. Tapi kenapa dia tidak bergetar hatinya? Ya karena dia tidak tertarik. Kenapa ya? Bukan miliknya, seperti itulah sekalian. Bayangkan kalau setiap menghitung bank itu tiba-tiba tergetar hati, terpaksa selalu melakukan kejahatan. Ditarik satu lembar, gimana coba Pak sekalian? Kantongi lagi. Hitung lagi. Setumpuk, tarik satu lembar lagi, kan begitu. Ya. Tetapi setiap hari kerjanya menghitung uang, tidak tertarik kepada uang. Dia menerima sesuai dengan gajinya saja.
Kenapa? Itu yang disebut dengan zuhud. Nah, jadi zuhud itu bukan berarti tidak mengurusi, tapi mengurusi tapi tidak tertarik. Seperti itu Pak Bos sekalian. Ya. Jadi zuhud seperti itu, tidak tertarik. Contohnya lagi misalnya sopir, driver kita. Driver kita itu bayangkan dia gajinya misalnya tidak seberapa, paling misalnya 3 juta. Tetapi yang disopirin, yang dibawa adalah mobil Alphard harga 1,5 miliar misalnya, yang bagus. Ya. Nah, setiap dia menyopirin mobil Alphard milik majikannya, ya kenapa ya? Misalnya setelah itu kemudian dia bawa parkir di rumahnya setiap hari biar kelihatan oh ini punya Alphard. Ya, jawabannya karena dia tidak tertarik. Kenapa ya? Dia tahu ini bukan miliknya. Nah, seperti itulah yang disebut dengan zuhud. Jiwa sudah mengetahui bahwa ini bukan milik kita, ini miliknya Allah. Jadi kita mencari dunia itu tapi zuhud kepada dunia. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Haya. Apa itu haya? Haya itu artinya malu. Haya itu artinya malu. Jadi zuhud, haya, malu. Kemudian malu itu artinya apa? Ya, dalam hal-hal yang salah. Jadi kalau kita sudah haya melakukan yang buruk, ya namanya malu. Jadi malu itu bukan hanya dalam kalau kita kan secara culture itu yang namanya malu hanya pada misalnya perbuatan-perbuatan tertentu. Misalnya kita malu mencuri kayak begitu, ya. Tapi kalau di sini malu bukan hanya terjadi pada itu Pak sekalian. Misalnya saja tidak sholat itu malu begitu. Kalau secara sosial kan nggak ada rasa malu kalau kita tidak sholat. Ya. Kalau kita misalnya tidak mempelajari kitab Allah atau surat yang Allah kirim kepada kita pada setiap hari kita makan nasinya, lauknya, ikannya, dagingnya, ya harusnya kita malu kepada Allah. Itu haya namanya di situ. Jadi ada rasa malu. Ya. Jadi malu jangan hanya dibatasi pada seperti tadi mencuri dan sebagainya. Kemudian ifah, ya, atau apa itu ifah? Ifah itu adalah memelihara diri. Ya, ini dalam Al-Quran ada penggunaan kata ifah di 2 tempat. Mari kita lihat di sini. Ya. Kata ifah. Jadi kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat berapa ini? Ayat 273 nih. Ya. Al-Baqarah 273. Sini Allah berfirman, lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi. Artinya apa? Bahwa infak, sedekah harusnya juga peruntukannya benar. Kalau dikasih orang yang salah berbahaya. Kenapa? Karena nanti disalahgunakan. Maka harusnya terutama kepada siapakah diberikan itu terutama ya, bukan berarti hanya, tapi terutama diberikan kepada siapakah itu zakat, infak dan sedekah. Ini di atasnya mau bicara infak ini kita kalau Bapak Ibu baca ke atas nih itu bicara infak ya, yasalunaka maza yunfiqun itu di atas. Mereka bertanya kepadamu apa yang diinfakkan itu di atas. Nah, infak itu adalah atau sedekah itu adalah lil fuqara'i kepada fakir. Kepada orang fakir. Ya. Fakir itu kan artinya tidak punya apa-apa. Siapakah itu? Alladzina usiru fisabilillah. Yaitu orang-orang yang usiru fisabilillah. Apa artinya usiru fisabilillah? Dia sudah habis waktunya di jalan Allah. Usiru fisabilillah itu artinya habis waktunya sebagai ofisernya Tuhan. Nah, kira-kira itulah, ofisernya Tuhan. Kerjanya hanya seperti nabi-nabi itu kan tidak ada lagi waktunya untuk berdagang. Sebelum dia nabi, mungkin pedagang. Dan setelah jadi nabi nggak ada waktunya berdagang. Kenapa? Siang, malam, pagi, petang itu hanya menyampaikan agama, menyampaikan kitab suci yang diterimanya dari Tuhan. Nah sehingga sudah dengan osiru fisabilillah. Ya mereka itu kalau osir terkepung sebetulnya bukan terkepung di jalan Allah, tetapi dalam pengertian dia tidak punya kesempatan waktu untuk mencari nafkah di jalan Allah. Ya, mencari nafkah kenapa? Karena waktunya hanya habis di jalan Allah. Sehingga la yastati'una darban fil ardh. Sehingga tidak bisa lagi, tidak sanggup lagi untuk mencari nafkah di muka bumi. Jadi bukan karena malas ini, tapi karena waktunya habis mengurusi jalan Allah, agama Allah,
maka la yastati'una darban fil ardi, tidak punya waktu kesempatan lagi untuk darban, berusaha mencari nafkah di muka bumi. Yahsabuhumul jahilu, orang-orang jahil maksudnya orang tidak berpengetahuan, menganggap, yahsab itu menganggap, menyangka bahwa dia itu adalah agnia, orang kaya. Menyangkanya orang kaya, kenapa ya? Kan tidak. Kenapa disebut dianggapnya orang kaya yang tidak tahu? Karena ini yahsabuhumul jahilu agnia aminat ta'affufi. Karena orang itu adalah ta'affuf. Apa itu ta'affuf? Menahan diri, ifah. Ini di sini dia bersikap ifah, menahan diri dari meminta-minta. Tidak mungkin meminta, walaupun tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena ya namanya saja petugas Allah, dia harus menunjukkan kualifikasi jiwanya sebagai ahli tauhidnya Allah. Jadi yasabuhumul jahilu, orang jahil menyangkanya agnia, kaya. Kenapa? Ya karena minat ta'afufi, dia memelihara dirinya dari meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahum. Kamu hanya bisa mengenal dia dari tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Sifat-sifatnya, akhlaknya, seperti itu. Dan tidak mungkin minta. La yas'alunan nasa ilhafa. Dia tidak pernah tidak pernah meminta, yas'al, tidak pernah minta kepada manusia, apalagi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat mendesak. Ya. Baru setelah itu, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Maka apa saja yang kamu infakkan dalam bentuk kebaikan, harta ataupun ilmu, fa innallaha bihi alim. Allah mengetahuinya. Nah, ini surat Al-Baqarah. Jadi kita ketemu tadi kata ta'affuf di sini. Nah, kita lihat di sini surat An-Nisa. Ada juga ayat 6. Surat An-Nisa ayat 6. Surat An-Nisa ini surat yang keempat ini. Ayatnya 6. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikaha. Wa betabu, jadi kalau kita memelihara anak yatim di rumah, anak yatim itu entah dari keluarga kita seperti ponakan kita ataukah sepupu kita atau siapalah, atau orang lain misalnya, tapi kita pelihara, kita perlakukan dia sebagai anak di rumah, ya, sebagai anak. Kita didik, kita besarkan, kita penuhi kebutuhannya. Tetapi selain itu dia juga punya harta benda, kira-kira gitulah. Dia juga punya harta benda, punya warisan dari orang tuanya. Orang tuanya meninggalkan warisan, maka warisan ini sekarang teramanahkan di tangan kita karena kita melihara anak yatim itu. Nah, bagaimana caranya mengetahui kalau dia sudah dewasa? Kan harus diberikan kembali hartanya kalau sudah dewasa. Kata dewasa di sini bukan umur, tetapi artinya bisa bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Caranya kata ayat ini, wabtalu, ujilah. Ya, ibtalu itu kan ujilah. Wabtalu liyatama, ujilah anak yatim. Itu hatta sampai iza balagun nikah, apabila dia sudah sampai waktunya untuk menikah. Bukan berarti harus menikah, tapi maksudnya itu kalau ini menunjukkan kepada kita bahwa namanya menikah itu harus bertanggung jawab, bisa bertanggung jawab. Jadi bukan berarti dia menikah baru kemudian kita berikan hartanya, tidak. Tapi maksudnya umurnya sekira sudah bisa menikah. Jadi menikah dia sudah bisa bertanggung jawab kepada dirinya dan orang lain, keluarganya. Di hatta idza balagun nikah, sampai ketika mencapai usia sudah bisa menikah, ya. Jadi diuji, ya. Jadi kalau sudah sampai usia pernikahan, fa'in anastum min rusyda. Apabila kamu anggap, fa'in, maka apabila, jika, ya. Maka jika anastum itu kamu nilai, jadi kita anggap kamu nilai minhum dari mereka, yaitu anak yatim tadi, rusyda, sudah cukup dewasa. Kita artikan ini bukan cerdas tapi dewasa, ya. Fadfa'u, maka ini kan fa-nya ada. Jadi di sini in, ya, in di sini adalah jika. Jawabnya ini fa, sama tadi. Jadi in anastum minhum rusyda fadfa'u. Kalau fa ini adalah sambungan dari sini, ya. Jika kamu menganggap nilai dari mereka anak-anak yatim itu sudah rusyda, sudah dewasa, sudah mature lah, kalau bahasa Inggris mungkin mature, ya. Sudah matang.
Maka fadfa'u, kembalikanlah, ya, serahkanlah ilaihim, kepada mereka, amwalahum, harta benda mereka. Jadi kalau menurut kalian mereka itu sudah rusda, sudah matang, sudah mature, sudah apa, sudah dewasa, fadfa'u, maka kembalikanlah, serahkanlah ilaihim, kepada mereka, amwalahum, harta benda mereka. Wala ta'kuluha, wala ta'kuluha, jangan engkau memakan hak. Apa itu haknya di sini? Harta bendanya, amwal ini kata gantinya hak di sini, ya. Wala ta'kuluha, jangan engkau makan amwalahum. Jadi kalau kita ganti jadi la ta'kulu amwalahum. Kamu jangan makan harta benda mereka israfa, dengan melampaui batas. Apa artinya melampaui batas? Ya kita menggunakannya bukan kebutuhan anak yatim itu. Kan boleh kita menggunakan tapi untuk kebutuhannya dia. Kalau kita kebetulan juga kurang mampu. Jadi israfan wabidara, ya, sengaja mengambil secepatnya sebelum dia menjadi dewasa, kan begitu. Ada yang begitu, bidara di sini secepatnya memakan harta benda sebelum dewasa, karena kalau dewasa dia sudah mengerti, nggak bisa diambil lagi hartanya nanti, ya. Jadi israfan wabidara an yakbaru, ya. Kita tergesa-gesa supaya sebelum dia jadi besar, ya. Maka apa? Kata Allah, wa man kana ghaniyan, siapa yang termasuk kaya dan di tangannya ada teramanahkan warisan anak yatim yang dipeliharanya tadi, maka falyastafif, ini sama ifa juga nih, falyastafif, hendaklah dia menjaga diri, ini menahan diri, ya. Artinya apa? Jangan coba merasa terdorong menggunakan harta anak yatim tersebut. Jadi falyastafif, ya, menahan diri. Waman kana fakiran, dan siapa yang fakir, kalau dia maksudnya kalau dia memelihara anak yatim, tapi dia juga fakir, kamu gitu. Kalau dianya juga kelaparan, kan bagaimana bisa memelihara anak yatimnya? Kalau dia juga kelaparan, maka kalau dia yatim fakir, maka boleh memakan hartanya anak yatim, tapi dengan cara yang baik, bil ma'ruf. Artinya apa? Sekenanya saja, sedapatnya saja, sesuai dengan kebutuhan standarnya saja. Tidak boleh digunakan untuk kebutuhan konsumtif, apalagi berhura-hura, tidak boleh. Nah, tapi intinya di sini ada kata falyastafif, menahan diri. Nah, dengan demikian kita sudah dapatkan makna daripada ifa di sini. Jadi ifa itu artinya apa? Ifa itu selalu menahan diri, ya, menjaga diri, mawas diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Selalu menjaga hati, jangan sampai misalnya melakukan ini, melakukan itu. Kalau orang awam kan telanjur melakukan, baru beristighfar atau bertobat. Kalau ini berusaha jangan sampai telanjur melakukannya, gitu. Namanya menahan diri, menjaga dirinya, iffah. Kemudian apalagi sabar. Ya, itu sabar adalah sifat-sifat yang disebut tadi dengan akhlak yang terpuji, sifat-sifat yang terpuji, dan lain sebagainya. Ya. Juga pengenalan terhadap sifat-sifat tercelah. Ya. Juga pengenalan terhadap sifat-sifat tercelah yang mendegradasikan jiwa seperti kufur. Artinya selain kita mengenal sifat-sifat baik, ya kita harus kenal juga sifat-sifat buruk. Ya, disebut di sini dengan sifat-sifat tercelah. Jadi kita harus mengenal juga sifat-sifat tercelah. Jadi ada sifat baik, ini sifat-sifat baik tadi di sini ada sifat baik. Ya, di sini juga harus ada sifat-sifat buruk. Sifat buruk kita kasih warna merah. Ada sifat-sifat baik dan ada sifat-sifat tercela atau sifat-sifat buruk. Ya. Jadi kita harus mengenali sifat-sifat baik dan sifat-sifat tercela. Jadi kita juga harus mengenal sifat-sifat tercela, karena sifat tercela ini bisa mendegradasikan. Mendegradasikan itu menurunkan. Lawan daripada degrade. Degrade itu kan degradasi. Meningkatkan, ya, meningkatkan itu kan meningkatkan grade, ya, itu kan grade kan tingkatan. Kalau degrade itu kan menurunkan, ya. Jadi harusnya kan mengupgrade, ya, harusnya kan upgrade, tapi ini terjadi degrade kan gitu. Jadi pengenalan kita terhadap sifat-sifat tercela, karena sifat tercela itu adalah mendegrade, mendegradasikan. Ya. Sedangkan kalau sifat-sifat baik harusnya kan adalah mengupgrade, ya, menaikkan tingkatan jiwa kita. Nah, apakah sifat-sifat tercelah yang bisa mendegradasikan jiwa kita? Ya seperti sifat kufur,
ya. Jauh dari Tuhan. Ya minimal untuk ukuran jauh dari Tuhan itu malas beribadah, seperti itulah. Kufur, jauh dari Tuhan atau malas beribadah. Sombong, sombong itu dari bahasa Arab kibir, kiber. Ya. Dari kata istikbar. Ria, itu pengen dilihat, kalau berbuat selalu ingin dilihat. Kalau tidak dilihat, apalagi tidak dipuji, marah, tersinggung, ngambek. Kemudian apa lagi? Ujub. Apa itu ujub? Takjub pada diri sendiri, selalu memuji dirinya. Namanya ujub itu memuji diri bukan di depan orang lain. Kalau memuji diri di depan orang lain namanya ria, gitu Pak Bos sekalian. Kalau memuji diri di depan orang lain namanya ria. Lalu apa itu ujub? Memuji diri sendiri tanpa ada orang. Misalnya di mana? Misalnya di depan cermin, bercermin, memuji dirinya. Gitu. Jadi ujub takjub pada dirinya ketika sedang berdiri di depan cermin. Atau ketika sedang melihat dirinya di dalam kamera, itu ujub namanya. Ya. Kemudian apa lagi? Hasud. Ya, hasud itu dari kata hasad. Ya, hasud. Hasud itu iri hati. Hasad, hasud. Orang iri hati itu cenderung menghasut orang lain. Hasud itu jadi iri hati dan mengajak orang lain itu iri hati kepada orang yang sama, orang tersebut. Hasud. Jadi dari kata hasad, lain hasud. Ya. Kemudian tamak. Ya. Tamak ini adalah namanya daripada tamak loba, ya. Greedy. Ya. Bahasa Inggrisnya greedy. Ya. Jadi tamak loba. Ya. Bakhil. Gitu ya. Jadi serakah ya, serakah ini bakhil ya. Jadi tamak sama saja sebetulnya. Tamak, serakah. Terus cinta dunia tadi, ya, hubud dunia. Kalau orang cinta dunia, hubud dunia biasanya karahiyatul maut kata Nabi. Hubud dunia wa karahiyatul maut. Jadi kata Nabi itu biasanya ini selalu bersama. Jadi kalau cinta dunia pasti karahiyatul maut. Ya, jadi karahiyatul maut itu takut mati dan lain sebagainya. Demikian pula pengenalan nafs manusia. Jadi begitu juga dengan pengenalan nafs manusia. Dan jenis-jenis nafs seperti nafs ammaroh, nafs lawamah, nafs marhamah, di sini mulhaimah, nafs mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah, kan pernah kita terangkan itu ada 7 ya. Nafs ammarah, lawamah, marhamah, saya menggunakan marhamah di sini bukan mulhaimah ya. Karena semua nafs pasti mulhimah, terilhami, kan mulhimah kan terilhami. Allah katakan fa'alhamaha fujurha wa taqwaha, semua nafsnya. Jadi yang menurut saya adalah justru marhamah. Jadi setelah nafs penuh dengan penyesalan, diikuti dengan nafs yang penuh dengan kasih. Marhamah itu kasih. Nah, kalau kita sudah menghiasi jiwa kita dengan sifat-sifat cinta dan kasih, otomatis tadi datang ke ketenangan. Karena tadi hadisnya mengatakan kalau ingin tenang, masukkan ketenangan kepada jiwa orang lain. Jadi siapa masukkan ketenangan pada jiwa orang lain, Allah akan menenangkan jiwanya dan lain sebagainya. Seperti itu. Sementara irfan amali, ya irfan amali, irfan praktek. Ingat irfan ada 2 macam, nazari dan amali. Nazari artinya teoretis, amali adalah amalan. Sementara irfan amali adalah jalan kasyaf. Nah, perhatikan sekali. Jadi amali itu jalan kasyaf. Ini adalah jalan kasyaf. Kasyaf itu mukasyafah. Dan syuhud, musyahadah. Ya, ini. Jadi irfan amali adalah jalan kasyaf, jalan syuhudi. Ya. Kasyaf, mukasyafah, syuhud, musyahadah. Ya. Jadi irfan amali itu adalah jalan kasyaf, jalan syuhudi, jalan musyahadah pada hakikat realitas. Jadi kata kasyaf itu tersikap. Tersikap apa? Tersikapnya tirai-tirai. Pak Buya minum dulu air agak biar hidungnya agak mampet. Sekarang kita teruskan ya. Jadi kalau jalan kasyaf itu adalah tersingkap. Jadi kita berusaha
Menyingkapkan bagaimana caranya? Ya dengan menghilangkan tadi sifat-sifat tercela. Karena yang menutup jiwa kita itu sifat-sifat tercela tadi. Ya. Sifat-sifat tercela itu biasanya sudah dengan sifat-sifat zulmi, tafs zulmi. Ya. Kita angkat, kita singkapkan, banyak mukasyafah. Setelah tersingkap, yaitu kita menghilangkan semua sifat-sifat tercela ini, ketika semuanya tidak ada, kan berarti tirai sudah tidak ada. Tabir sudah tidak ada. Maka pada saat tabir sudah tidak ada, mukasyafah, maka yang muncul otomatis apa? Penyaksian. Contohnya misalnya kalau kita ingin melihat matahari di siang hari pada saat mendung, ya banyak awan, mendung itu banyak awan. Jadi pada saat banyak awan, pasti kita tidak bisa melihat matahari, Bapak sekalian. Kenapa? Banyak awan. Awan itu menjadi tabir. Kapankah kita bisa melihat matahari? Pada saat awannya pergi hilang. Nah, pada saat perginya itu awan, namanya mukasyafah. Begitu awan hilang semuanya, langit menjadi bening, clear, maka kemudian kita saksikan cahaya matahari. Namanya musyahadah. Matahari itu apa? Hakikat realitas. Jadi pada saat kita bisa menyingkapkan sifat-sifat tercela ini, maka jiwa kita menyaksikan apa? Realitas tunggal, hakikat realitas. Dan menghubungkan manusia pada hakikat tersebut. Dan menghubungkan manusia pada hakikat tersebut bukan berdasar akal dan argumentasi, melainkan berdasarkan zauk. Jadi bukan berdasarkan akal. Akal berarti kita kembali ke kepada hikmah, itu filsafat. Ya, jadi bukan berdasarkan akal dan argumentasi. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah sampai di musyahadah, itu yang ada apa? Diam. Ya. Yang ada adalah diam di sana. Ya. Suara tidak ada, pembicaraan tidak ada. Yang ada adalah diam. Ya. Makanya karena sudah tidak ada lagi, ya tadi tidak ada lagi apa namanya, tidak ada lagi pembicaraan, tidak ada lagi argumentasi, maka yang ada adalah diam. Pada saat diam itulah kita merasakan zauk. Ya. Di pembahasan buku 1 juga kita sudah ulang ini. Zauk namanya. Zauk itu rasa. Ya. Kemudian isyraqi. Apa itu isyraqi? Memancar. Itu kan tadi seperti matahari memancar. Jadi zauk kita rasakan. Dan pada zauk ini disebut dengan dalam surat Al-Anfal itu. Ya, jadi kalau kita buka surat Al-Anfal itu bicaranya zauk sebetulnya. Kita lihat dulu, lihat di zauk. Kita bicara zauk di sini ya. Nah, kita lihat juga sekali. Suratnya Al-Anfal. Kita mulai dari sini ya. Surat Al-Anfal itu surat 8. Nah, kita lihat sini. Innamal mu'minuna, bahwasanya orang mukmin itu yaitu alladzina, orang-orang yang idza dzukirallah, apabila diingatkan disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar. Nah, perhatikan. Jadi bukan lagi berbicara tapi bergetar ini. Idza apabila idza dzukirallah, apabila manakala disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Ini juga tidak menggunakan fa, ini iza ini juga syarat. Ya. Jadi sama dengan in, itu adalah syarat. Jawabnya adalah wajilat. Ya. Wawnya bukan waw ataf, ini wajilat itu dari kata wajalah. Jadi wajilat. Jadi harusnya fawajilat kamu gitu. Iza dzukirallah fawajilat. Loh, kenapa tidak pakai fa? Ya karena itu tadi. Karena jiwa kita memang adalah dari Allah, fitrat Allah allati fatara nasana, otomatis harusnya apabila kita menyebut nama Allah, harusnya otomatis jiwa kita bergetar. Kalau tidak bergetar, tidak otomatis bergetar, berarti ada penghalang tadi sana, ada hijab, ada tabir, ada tembok penghalang. Ya. Ada barzahnya. Jadi iza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Ya. Pasti hati bergetar. Kalau tidak bergetar, ya berarti ada hijab di sana. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Tuhannya, zadathum imana, imannya bertambah,
wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Nah, begitu Pak sekalian. Ini namanya zauk tadi. Jadi zauk itu tidak ada pembicaraan, yang ada langsung getaran, langsung getaran. Tidak ada pembicaraan. Seperti mana Bapak sekalian kita semuanya tahu, kita kan semuanya biasa merasakan cinta, cinta kepada hewan, burung, kucing, kan orang punya pecinta, cinta hewan, cinta burung, cinta apa saja, bahkan cinta mobil misalnya. Apa itu artinya jemaah sekalian cinta kepada sesuatu? Kalau kita benar-benar cinta sesuatu, itu tidak ada pembicaraan itu. Begitu kita lihat kucing peliharaan kita yang kita cintai lapar, langsung bergetar di hati kita, kasihan, ya gitu, ya kasihan. Ya, jadi selalu seperti yang namanya rasa seperti itu. Ya. Kemudian kedua isyraqi. Isyraq itu apa? Memancar, langsung kelihatan. Cahaya itu memancar. Seperti pagi-pagi ketika matahari mulai keluar dan memancarkan cahayanya kepada seluruh alam, namanya itu syuruk. Jadi itu namanya waktu syuruk, waktu isyraq. Ya. Tempatnya isyraq namanya masyrik. Jadi masyrik itu tempat syuruk, tempat isyraq. Ya. Jadi adalah isyraq. Kebetulan kata isyraq ini dipakai oleh satu aliran filsafat ya, namanya isyraqiyah. Jadi ini isyraq ya. Dipakai oleh satu aliran filsafat dalam Islam namanya isyraqiyah. Biasa disebut dengan Syekhul Isyraq. Kemudian usul ya. Zauk, isyraq, dan wusul. Wusul itu artinya sampai, tiba. Ya. Dia adalah wusul, tiba. Ya. Mereka berdasar atas zauk, isyraq, dan wusul. Pada hakikat. Ini pada hakikat, artinya pada yang tunggal. Ya. Jadi inilah sebetulnya jemaah sekalian. Jadi irfan amali yang kita pelajari ini adalah jalan kasyaf, mutamukasyafa, musyahada. Musyahada kepada siapa? Kepada realitas tunggal, hakikat realitas. Dan menghubungkan manusia pada hakikat tersebut. Jadi menghubungkan kita dengan hakikat tersebut. Dan cara amal ini bukan berdasarkan akal dan argumentasi. Karena kalau akal dan argumentasi itu kembali ke filsafat, hikmah namanya. Cara memang berargumentasi. Kalau dalam Al-Quran dikatakan, hatu burhanakum ikutum sadiqin. Hatu burhanakum, tunjukkan burhan argumentasi kalian jika kalian benar. Nah, itu cocok. Itu wilayahnya hikmah. Tapi kalau wilayahnya sudah zauk, itu tidak ada lagi nih. Ya. Nah, itulah tiga. Jadi zauk, isyraq, dan wusul. Terhadap apa? Terhadap hakikat segala sesuatu. Tentunya untuk sampai pada tingkatan ini, pesalik itu adalah pejalan dari kata suluk. Penempuh jalan suluk itu adalah pesalik. Ya. Penempuh jalan suluk itu adalah pesalik. Penempuh jalan suluk harus menjalankan disiplin-disiplin. Ya. Jadi supaya kita bisa menempuh jalan ini, ya kita harus disiplin. Ya, jadi untuk sampai pada tingkatan ini pesalik atau kita yang sedang safar itu harus menjalankan disiplin. Ya, harus jalankan disiplin di sini. Disiplin. Dan juga amalan-amalan, begitu Bapak sekalian ya. Amalan-amalan. Ya. Amalan khusus yang disebut dengan riyadhah. Jadi latihan-latihan. Jadi riyadhah itu latihan. Di bahasa Arab ini riyadhah. Jadi kalau kita olahraga latihan itu dalam bahasa Arab riyadhah. Tapi yang dimaksud riyadhah di sini bukan riyadhah tubuh, tetapi riyadhah batin, riyadhah jiwa kita. Ya. Jiwa kita harus dilatih untuk berdisiplin. Ya. Makanya Pak sekalian, kita di majelis kita ini sedapat mungkin selalu kita tepat waktu, karena itu riyadhah sebetulnya Pak sekalian. Kalau tidak dilatih nggak bisa. Ya. Jadi begitu kita tentukan kita mulai jam 7.30, 19.30 ya kita mulai 19.30 waktu Jakarta. Karena memang harus dilatih, riyadhah namanya. Apa saja. Ya. Jadi dilatih. Jadi kata kuncinya adalah riyadhah. Ya, itu latihan. Jadi maktab irfan tidak hanya bertumpu pada ilmu. Jadi maktab irfan, maktab itu adalah semacam school of irfan ya. Jadi school of irfan
School itu bahasa Inggris kan macam school, sekolah, school berarti maktab. Ya, school of irfan tidak hanya bertumpu pada ilmu, tetapi juga amalia. Ya, jadi bukan hanya ilmu, karena kalau ilmu ya tadi bagian pertama nazari. Setelah nazari harus masuk kepada amalia. Setelah kita beramal ya hasilnya adalah syuhud. Hasilnya syuhud ya. Urafa, syuhud, urafa. Syuhud dalam pengertian arif. Urafa itu arif. Ya. Syuhud, urafa yang menjadi dasar keberadaannya. Untuk mencapai ma'rifat ini, harus terlebih dahulu melewati tingkatan-tingkatan. Ya. Ini harus ada tingkatan-tingkatan. Ada namanya ahwal, ada hal-hal, ada kondisi-kondisi, ada ahwal. Yaitu menjalankan sair, suluk, sair wa suluk. Sair itu dari kata sara yasiru itu berjalan, suluk mengikuti, jalan dan mengikuti, suluk itu mengikuti. Jalan juga tapi mengikuti mapnya dan menempuh stasiun-stasiun. Nah, stasiun tadi sudah maqamat namanya. Jadi ada ahwal dan ada maqamat. Jadi menempuh stasiun-stasiun serta maqam-maqam irfani. Dengan demikian, irfan amali adalah menjalankan program sair wasuluk. Ya. Jadi irfan amali, penekanan di sini maksudnya irfan amali adalah menjalankan program sair, ya. Program sair suluk, ya. Dan melewati tahap-tahap stasiun-stasiun, ya. Tahap-tahap tadi ahwal. Ya, stasiun-stasiun kita sudah dengan maqamat, makam. Jadi ada ahwal dan ada maqamat, ya. Serta mencapai kondisi-kondisi dan makam. Jadi kondisi tadi kembali ke ahwal lagi maqamat, ya. Ini saja tahap-tahap kondisi-kondisi stasiun maqamat untuk peroleh ma'rifat irfani, untuk sampai pada tauhid dan fana. Jadi lihat sampai pada tauhid, tauhid yang satu dan fana dan kita hilang di sana, ya gitu. Fananya makhluk di dalam kebanggaan khalik, ya. Karena memang harus difanakan kulluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya satu yang boleh baqa. Di mana semua proses ini disebut dengan tariqah. Ingat, semua disebut dengan tariqah. Tariqah itu jalan, ya. Ini tariqah, ya. Jadi jiwa sekalian bagian adalah jalan, ya. Ini adalah tariqah. Ya. Jadi tariqah itu jalan, tarekat. Ya. Jadi kemudian menjadi tarekat di dalam ilmu tasawuf. Bapak Ibu jiwa sekalian berbahagia, jadi karena hidung semakin mampet ini susah berbicara, jadi kita akhiri sampai di sini Pak saja. Saya mohon maaf kalau kita tidak bisa teruskan. Jadi kita sampai di sini, insya Allah kita teruskan karena juga sudah jam 9. Jadi kita tidak ada diskusi Pak malam ini Pak Buya. Insya Allah diskusinya nanti minggu depan kita simpan dulu. Jadi karena ini hidungnya tidak bisa diajak berkompromi, ya. Jadi kita sampai di sini. Hari ini tanggal 24 ya. Bulan 12 22 ya. Jadi insya Allah sampai di sini kita. Jadi kita sudah lihat sedikit tentang irfan amali. Jadi minggu depan kita lanjut ke sini, ya. Supaya kita lihat di mana letaknya tadi amali dan irfani. Kalau Bapak Ibu masih ingat, amali irfani apa nazari dan amali. Pembahasan sebelumnya itu benar-benar teoretis. Nah, sekarang kita sudah mulai coba menempuh jalan-jalan tingkatan. Nanti kita bahas banyak ini tentang tingkatan-tingkatan. Dan kemudian nanti di dalam ilmu tasawuf misalnya tareqah. Kalau di dalam ilmu tasawuf, tareqah itu biasanya berbeda-beda. Tarekat Naqsabandiyah, tarekat Khalwatiyah, tarekat Akbaliyah, Saudusiyah. Kalau di Ahlul Bait itu tarekatnya tidak seperti itu karena cuma satu tarekah, yaitu mengikuti imam gitu. Jadi tidak perlu lagi ada tarekat-tarekat. Bapak sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf kalau kita selesai lebih cepat dan tidak ada diskusi karena ini hidupnya tanpa mampet ini tidak bisa berbicara. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat Ustaz.